Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liza Junita selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Aininda Seliana, Liza Junita, Nurul Suhaidah, Ruth Ane, dan juga Selvi Shaleha. Jadi di kali ini kita akan membahas materi tentang genetika populasi dan juga pengantar evolusi. Baiklah, langsung saja kita membahas materi yang akan disampaikan oleh Selvi Shaleha dan teman-teman. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum Hardy-Weinberg dalam genetika populasi. Nah, genetika populasi adalah bidang biologi yang mempelajari komposisi genetik populasi biologi dan perubahan dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari pengaruh berbagai faktor termasuk seleksi alam. Dalam Aris Suryanti tahun 2007, genetika populasi adalah suatu ilmu yang mempelajari komposisi dan variasi genetik individu-individu dalam suatu populasi dan faktor-faktor yang dapat mengubah komposisi genetik tersebut. Jadi, genetika populasi adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi genetik dalam suatu populasi. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi ala dan frekuensi genetik dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen. Hal yang penting untuk dimengerti bahwa di luar laboratorium, satu atau lebih pengaruh ini akan selalu ada. Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg ini sangatlah tidak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk mengukur perubahan genetik. Nah, syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg ini ada 5. Yang pertama, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Lalu yang kedua, perkawinan terjadi secara acak. Lalu yang ketiga, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. Lalu yang keempat, tidak terjadinya migrasi. Dan yang kelima, jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Nah, jika 5 syarat yang diajukan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg ini tadi banyak dilanggar, jelas akan terjadi evolusi pada populasi tersebut yang akan menyebabkan perubahan perbandingan alel dalam populasi tersebut. Baiklah, saya Aininda Seliana akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Nah, yaitu Hardy dan Weinberg menemukan suatu rumus yang menyatakan bahwa frekuensi suatu alel dalam populasi akan tetap berada dalam keseimbangan. Nah, di mana P adalah frekuensi alel atau A dan Q frekuensi alel atau A kecil. Nah, rumus ini berlaku apabila mutasi tidak terjadi atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. Nah, yang kedua, semua anggota populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini anggota populasinya atau perkawinan acak ataupun panmiksi. Nah, yang ketiga, tidak terjadi imigrasi atau jumlah individu yang berimigrasi adalah sama dengan yang berimigrasi. Nah, yang selanjutnya, semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Dengan perkataan yang lain, seleksi alam tidak terjadi. Nah, yang selanjutnya ada jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Nah, yang terakhir adalah populasi besar sehingga faktor tidak terjadi atau dapat diabaikan. Nah, oke, selanjutnya ada ciri-ciri hukum keseimbangan. Nah, yang pertama adalah jumlah frekuensi genotip harus sama dengan 1, yaitu P kuadrat CC ditambah 2 piki sisi tambah Q kuadrat sisi sama dengan 1. Hubungannya tetap, tidak peduli besar frekuensi alel permukaan dapat bernilai 0 sampai 1, yaitu frekuensi genotip
pada saat keseimbangan hanya tergantung pada frekuensi alel permulaan dan tidak tergantung dari frekuensi genotip dari populasi asal. Nah, yang kedua, keseimbangan dapat tercapai dalam suatu generasi, kemudian frekuensi alel dan genotip tidak berubah dari generasi ke generasi asal syaratnya keseimbangan Hardy-Weinberg terpenuhi. Nah, yang terakhir ada frekuensi alel ditentukan dari frekuensi satu genotip yang diketahui. Nah, bila suatu populasi dalam keseimbangan, maka frekuensi alel dapat dihitung apabila diketahui frekuensi satu genotip homozigot. Jadi teman-teman semuanya, saya Ruth Ane Pratiwi Nadia. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan materi yang selanjutnya ialah perhitungan frekuensi alel, fenotip, dan genotip. Nah, langsung saja. Nah, di sini misalnya suatu populasi yang banyak anggotanya N dijumpai 3 genotip untuk satu gen dengan 2 alel, yaitu genotip ini Ruth persingkat bacanya A1, 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 A2, A2, A2 yang masing-masing sebanyak D, H dan R individu, di mana D ditambah H ditambah R sama dengan N. Susunan genetik suatu populasi ditinjau dari gen-gen yang dinyatakan sebagai frekuensi gen, atau disebut juga frekuensi alel, yaitu proporsi atau persentase alel tertentu pada suatu lokus. Nah, kita lanjut. Yang pertama ada frekuensi gen atau alel A1 dan A2 adalah sebagai berikut. Frekuensi A1 sama dengan 2D ditambah H dibagi 2N sama dengan D ditambah 0,5H per N. Selanjutnya frekuensi A2 sama dengan H ditambah 2R per 2N sama dengan 0,5H ditambah R per N. Ini disederhanakan ya teman-teman. Selanjutnya frekuensi genotip adalah frekuensi A1 sama dengan D per N, frekuensi A1 A2 sama dengan H per N, dan frekuensi A2 ialah R per N. Nah, kita masuk di sini ke satu contoh soal mengenai ada satu kantong biji kedelai terdiri dari 200 biji albino, yaitu GG, 800 biji hijau kuning, G besar G kecil, dan 1000 bibit hijau G besar, maka hitunglah frekuensi gen atau alelnya dan frekuensi genotipnya. Nah, dari soal tersebut kita masukkan ke dalam satu tabel di mana banyak alel G dengan G besar 2000, sedangkan G besar di G kecil 800, yang tadi G kecil 200, pada alel G tidak terdapat, dan banyak alel G yaitu totalnya 2800, dan alel G kecil di G besar G kecil sama dengan 800 dan G kecil 400 menjadi 1200, dan total keseluruhannya ialah 4000. Nah, kita masuk ke cara frekuensi alel ditentukan sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung frekuensi alel G besar dengan rumus yang sudah tadi sebutkan menjadi 2000 ditambah 800 dibagi 4000 sama dengan 0,7. Sedangkan untuk frekuensi alel G yaitu 400 ditambah 800 dibagi dengan 4000 sama dengan 0,3. Nah, di sini ada ketentuannya teman-teman. Jika P yaitu frekuensi G besar yaitu alel dominan, dan Q adalah frekuensi G kecil yaitu alel resesif,
maka P tambah Q sama dengan 1. Jadi hasil dari frekuensi alel G besar dan frekuensi alel G kecil kita jumlahkan menjadi 0,7 ditambah 0,3 sama dengan 1. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut, untuk perhitungan frekuensi lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman anggota kelompok lain. Sekian dari Ruth, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saidah di sini akan melanjutkan materi hari ini, di mana bisa teman-teman lihat pada layar bahwasannya frekuensi genotip itu dapat dicari frekuensi GG sama dengan 1000 bagi 2000 sama dengan 0,5, kemudian frekuensi G besar G kecil sama dengan 800 dibagi 2000 sama dengan 0,4, kemudian frekuensi G kecil 2 atau G kecil 2 kuadrat sama dengan 200 dibagi 2000 sama dengan 0,1. Selanjutnya frekuensi G besar sama dengan 0,7 dan frekuensi G kecil sama dengan 0,3. Nah, frekuensi gen atau alel berkisar dari 0 hingga 1. Nah, suatu populasi yang mempunyai alel dengan frekuensi sama dengan 1 maka akan dikatakan mengalami fiksasi untuk alel tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini merupakan contoh soal dari 2000 mahasiswa yang bersuku Batak mengikuti kuliah di Universitas Sumatera Utara pada waktu dikumpulkan tes tiokarbamida atau TTC, maka didapatkan misalnya 2139 orang pengecap atau tester. Maka yang ditanyakan A. Berapakah frekuensi alel T besar dan T kecil masing-masing pada populasi mahasiswa itu. Kemudian B. Berapakah di antara mahasiswa pengecap itu diharapkan homozigotik. Penyelesaiannya dari 2500 mahasiswa tersebut yang diteliti terdapat 2139 orang pengecap PTC, artinya dapat merasakan atau mengecap rasa pahit. Mereka itu homozigotik T kuadrat atau 2T atau heterozigot atau T besar dan T kecil. Nah, sisanya yaitu 361 orang adalah buta kecap atau non-tester. Berarti mereka merasakan larutan PTC ini seperti air tawar saja. Nah, mereka itu homozigotik resesif T kecil 2. Nah, A sama dengan, andai kata P sama dengan frekuensi untuk alel T besar, Q sama dengan frekuensi untuk alel T menurut hukum Henry Hilbert, P kuadrat TT besar tambah 2 PQ T besar T kecil tambah Q kuadrat T kecil K Q kuadrat sama dengan 361 sama dengan 0,1444. Q kecil sama dengan akar 0,1444 sama dengan 0,3. P sama dengan 1 kurang Q sama dengan 1 dikurang 0,38 sama dengan 0,62. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi alel T sama dengan P sama dengan 0,62. Bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian frekuensi alel T kecil sama dengan Q sama dengan 0,38 yang dicari berdasarkan akar 0,1444 tadi. Kemudian B, mahasiswa yang pengecap homozigotik sama dengan 0,62 tutup kurung kuadrat dikali 2500 karena jumlah dari keseluruhan mahasiswa tersebut. Maka dapatlah hasilnya 961 orang. Mungkin dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok saya mengenai genetika populasi dan juga pengantar evolusi. Terlebih dan terkurang, saya mewakili kelompok saya, kami mohon maaf.
Apabila ada salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.